Salam, senang bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Saya sangat yakin kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Mari kita akan melihat firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pimpin kami dalam ibadah keluarga kami hari ini. Kami percaya Tuhan berkati kami dengan hadirat dan kuasa Tuhan. Bahkan kami akan mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan berikan kami kebenaran Tuhan, supaya kami sanggup menghadapi kehidupan ini karena kekuatan dari firman-Mu yang menopang kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang Tuhan melakukannya bagi kita. Mari kita baca sebagai ayat kita dalam Yesaya 26 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pernahkah kita berada dalam titik di mana kita dalam pergumulan kita, dalam masalah hidup kita, dan kita sudah tidak tahu apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Kita mengalami stagnan, kita maju tidak bisa, mundur tidak bisa, kita menoleh kemana, tidak ada pertolongan dalam hidup kita. Nah, sementara ketika kita ingin berdiam diri, maka saudaraku, waktu terus berjalan, kebutuhan-kebutuhan harus tetap terpenuhi, bahkan semakin bertambah. Beban dan tanggungan harus segera diselesaikan dalam hidup kita. Bahkan ketika kita mungkin mau berusaha, kita mau melangkah, kita tidak tahu kita harus memulainya dari mana. Bahkan sulit untuk menentukan pilihan-pilihan dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam kondisi seperti ini kemudian banyak menjadi orang menjadi putus asa, menjadi kecewa, dan kemudian mengambil satu sikap yang salah, melangkah dalam tindakan yang salah. Bagaimana dengan kita orang-orang percaya, kita anak Tuhan? Saudaraku, apakah kita harus berdiam diri? Apakah kita sulit mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita? Ataukah kita kemudian menjadi putus asa? Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam satu kisah di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1-11 tentang perkawinan di Kana. Saudaraku, kita akan belajar karena dalam setiap tindakan yang terjadi dalam kisah perkawinan di Kana itu, saudaraku, di sana akan suatu pelajaran yang sangat menarik bagi kita dan menjadi satu jawaban bagi kita bagaimana setiap masalah dan kesukaran itu ada solusi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya singkat jawaban dari setiap masalah itu dengan satu kata yang namanya duit. Apa itu duit? Nah, saudaraku, kata D yang pertama adalah doa. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 2 ayat ketiga, di sana dikatakan demikian. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Tuhan Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudaraku, hal pertama, kunci dalam menghadapi setiap masalah adalah kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus berdoa. Kepada siapa kita datang ketika menghadapi masalah dalam hidup kita? Saudaraku, kita datang kepada teman, mereka tidak bisa menolong. Kepada saudara, mereka pun terbatas. Manusia sangat terbatas untuk menolong kita. Tetapi saudaraku, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus yang menjadi sumber pertolongan itu, maka Dia tidak terbatas pertolongannya bagi kita. Ibu Maria tahu, saudaraku, Ibu Maria tahu mereka kehabisan anggur. Karena itu mereka katakan mereka kehabisan anggur. Ibu Maria datang kepada Tuhan. Saudaraku, doa itu memampukan kita untuk melihat jalan-jalan yang akan Tuhan tunjukkan bagi kita. Sementara saudaraku, kesusahan, masalah, persoalan bisa terjadi kapan saja. Bahkan ketika mereka mengalami sukacita dalam pesta, maka ada masalah yang besar, mereka kehabisan anggur. Padahal anggur adalah suatu hal yang sangat penting dalam pesta itu. Tapi saudaraku, karena Tuhan hadir dan Ibu Maria datang kepada Tuhan, maka mereka menemukan jawaban. Karena itu saudaraku Tuhan, masalah dan kesulitan bisa saja datang kapan saja dalam hidup ini. Tetapi orang yang selalu datang kepada Tuhan, orang yang selalu berdoa kepada Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, maka di sana akan memperoleh kemenangan, di sana akan memperoleh kekuatan, di sana Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku yang Tuhan, langkah pertama dalam menghadapi masalah dalam hidup ini adalah kita harus berdoa. Yang kedua saudaraku, kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang kelima, kata duit yang itu dalam huruf U adalah kita harus berusaha. Dalam Yohanes pasal 2 ayat kelima, tetapi Ibu Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan,
apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara Tuhan, ketika mereka kehabisan anggur dan ibu Tuhan Yesus datang kepada Tuhan dan mengatakan mereka kehabisan anggur, tetapi Tuhan Yesus hanya berdiam saja. Tetapi Ibu Maria berpesan kepada pelayan-pelayan, dikatakan apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudaraku, harus ada usaha dalam hidup kita. Banyak orang Kristen, saudaraku, hidup terlalu rohani. Ya, kenapa saudaraku? Mereka hanya berdoa dan berdoa, tidak mau berusaha. Nah, saya mengatakan pada saudara, ketika saudaraku kita berdoa tanpa usaha, maka sesungguhnya kita sedang mencobai Tuhan. Tetapi ketika kita berusaha dan tanpa doa, sesungguhnya kita sedang arogan. Kenapa saudaraku? Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saudaraku Tuhan, kita harus berdoa dan kita harus juga berusaha. Dua hal ini tidak bisa kita tinggalkan dalam hidup kita. Kenapa? Karena ketika dalam usaha itulah maka Tuhan akan memberkati kita. Kita tidak cukup hanya berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, Tuhan berkati pekerjaan saya, Tuhan berkati rumah tangga saya, tapi tidak ada usaha dalam hidup kita. Kita harus berusaha, karena dalam usaha itu maka Tuhan akan memberkati kita. Meskipun Tuhan seolah-olah tidak menjawab apa yang disampaikan oleh Ibu Maria, namun Ibu Maria berpesan kepada pelayan-pelayan, apa yang dipesankan, apa yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu. Mereka harus melakukan, mereka berusaha. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, datang kepada Tuhan dan nantikan apa yang dikatakan Tuhan dan lakukanlah, maka mujizat akan terjadi. Apapun masalah dalam hidup kita, Tuhan akan memberikan solusi. Kita perlu berdoa, kita perlu berusaha, dan kita melakukan apa yang dikatakan Tuhan, dan di sana kita akan mendapatkan jawaban dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, yang ketiga, kata kuncinya adalah kata iman, kata duit. Jadi dia kata I, ada kata iman. Saudaraku, Yohanes pasal 2 ayat ke-7 dia katakan demikian. Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Silakan Tuhan, ketika Ibu Maria datang kepada Tuhan mengatakan mereka kehabisan anggur, dan Tuhan hanya diam saja. Tapi Ibu Maria berpesan kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan, apa yang disuruhkan, lakukan. Dan di sana ada tempayan-tempayan tempat mengisi air untuk membasuh kaki, dan Tuhan berpesan kepada mereka, isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Seakan Tuhan, ini sesuatu yang bertolak belakang dengan kebutuhan. Mereka perlu anggur, tetapi Tuhan Yesus menyuruh tempayan-tempayan itu diisi dengan air. Seakan Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengatakan sesuatu yang bertolak belakang dengan kebutuhan kita, dengan kondisi kita, dengan akal kita, saudaraku, apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Jawaban Tuhan ketika berdoa seringkali bertentangan dengan apa yang kita hadapi, seringkali berlawanan dengan kondisi hidup kita. Nah, pertanyaannya, apa kita masih bisa percaya kepada Tuhan? Apa kita terus mau percaya kepada Tuhan? Nah, saudara Tuhan, yang dibutuhkan adalah anggur, tapi Tuhan menyuruh tempat-tempat itu diisi dengan air. Di sini saya katakan iman itu berperan dalam hidup kita. Kalau sudah baca dalam Ibrani 11 ayat 1, di sana bukan dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Seragu kita ketika beriman kepada Tuhan, artinya kita sedang mempercayai apa yang kita harapkan. Apa yang engkau doakan, percaya itu bahwa Tuhan mengerjakannya bagi kita, maka Tuhan akan melakukan itu bagi kita. Seragu Tuhan, kita harus tetap datang kepada Tuhan, tidak boleh putus asa dalam doa dan berusaha. Terus kita lakukan dalam hidup kita. Iman kita jangan goyah bahwa Allah mampu melakukan segala perkara dalam hidup kita. Dia pasti bertindak, tetapi bukan menurut keinginan kita, tetapi menurut kehendak Tuhan. Seragu kita perlu berdoa, kita perlu berusaha, dan kita harus beriman terus kepada Tuhan. Yang terakhir, seragu, apa yang kita lakukan? Kata duit, huruf yang terakhir adalah kata huruf T. Di sana dikatakan apa artinya? Taat. Yohanes pasal 2 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan ayat itu mengatakan, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudaraku yang Tuhan, seandainya pelayan-pelayan itu tidak mau mengisi tempayan-tempayan itu dengan air, apakah mujizat akan terjadi? Saya katakan tidak akan terjadi, karena mereka tidak taat. Nah, saudaraku Tuhan, ini menjadi perenungan dalam hidup kita hari ini. Ketika kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan petunjuk dalam hidup kita, bahkan Tuhan memberikan sesuatu yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah
apakah kita mau taat kepada Tuhan? Ketika apa yang dikatakan Tuhan itu bertentangan dengan kondisi kita, apakah kita harus taat kepada Tuhan? Apakah kita masih bisa taat kepada Tuhan? Saudaraku, kita harus dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Saudaraku Tuhan, seringkali apa yang kita alami dalam hidup ini, ketika kita dalam kebutuhan-kebutuhan kita, bahkan mungkin dalam kondisi keuangan kita yang pas-pasan, dan kita datang kepada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang semakin banyak, justru Tuhan mengatakan, engkau harus menabur, engkau harus memberi, engkau harus memberkati mereka. Apakah kita bisa taat dengan kondisi seperti ini? Saudara Tuhan, kita harus lebih taat kepada firman Tuhan daripada kita melihat kondisi dalam hidup kita. Kenapa saudaraku? Karena ketika kita ingin diberkati Tuhan, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Sekarang saudara perhatikan dalam kisah itu, pelayan-pelayan itu bukan hanya taat untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengatakan, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Saudaraku, pelayan-pelayan itu tahu bahwa yang dicedok itu adalah air. Saudaraku, bagaimana dia akan membawa kepada pemimpin pesta untuk menyajikan air itu, saudara. Tetapi pelayan-pelayan ini taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan mujizat terjadi ketika pemimpin pesta mencicip anggur itu. Dia mengatakan kepada mempelai bahwa seharusnya anggur yang kurang baik dulu yang disajikan, tetapi engkau menyimpan anggur yang sangat baik sampai hari ini. Saudara Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Itu saudaraku, iman yang sejati akan menghasilkan ketaatan. Karena tanpa ketaatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau saudara baca dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, iman itu harus disertai dengan perbuatan. Karena itu saudara Tuhan, mari kita taat kepada Tuhan. Sekalipun apa yang dikatakan oleh Tuhan bertentangan dengan kondisi kita hari ini, namun ketika itu adalah firman Tuhan, mari kita belajar taat, kita melakukannya, maka Tuhan memberkati hidup kita. Serahkan Tuhan, 4 hal yang kita kerjakan dalam hidup kita ketika masalah terjadi, ketika kita sudah tidak tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Maka yang pertama adalah berdoalah kepada Tuhan. Karena dalam doa itu engkau dapat menemukan tuntunan Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita harus kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan yang akan berikan tuntunan bagi kita. Yang kedua adalah kita harus berusahalah. Apa yang dapat kita lakukan, lakukanlah. Karena selebihnya itu Tuhan yang akan melakukannya bagi kita. Dan yang ketiga adalah di sana dikatakan kita harus tetap beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bahkan iman itu akan mengalahkan segalanya. Bahkan kita harus sertai dengan yang namanya ketaatan. Apapun yang Tuhan katakan, lakukan. Karena di balik itu semua Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidup kita. Tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan untuk menolong kita. Tidak ada masalah yang terlalu berat bagi Tuhan untuk mengerjakannya bagi kita. Karena itu percaya kepada Tuhan, berdoalah, berusahalah, berimanlah kepada Tuhan, dan taatlah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Karena dalam segala sesuatu yang kita hadapi, Tuhanlah yang mengerjakannya bagi kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Ajar kami terus datang kepada Tuhan, untuk kami berdoa kepada Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan masalah kepada Tuhan. Bahkan ajar kami untuk kami mengerjakan apa yang dapat kami kerjakan dalam hidup kami, dan tambahkan iman kami untuk kami terus percaya kepada Tuhan. Bahkan kami taat melakukan setiap apa yang Tuhan katakan dalam hidup kami, sebagai mengalami setiap pertolongan mujizat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Roh Kudus, memberikan firman-Mu menjadi tuntunan berkat kekuatan bagi kami. Berkati setiap kami yang sudah keluar dan keluarga kami yang sudah beribadah kepada Tuhan jemaat Tuhan. Engkau berkati kami. Tuhan tahu apa yang pergumulan masalah persoalan kami, bahkan sakit penyakit kelemahan, angkat cabut semua dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan kami. Kami berikan setiap jawaban dalam setiap masalah persoalan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan kami mohon perlindungan Tuhan dengan wabahnya virus corona Tuhan, dimanapun kami berada, jemaat Tuhan berada, Tuhan jaga, lindungi kami, tutup bungkus kuasa darah Tuhan, jaga segala virus corona apa mengganggu, tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, bahkan berkati setiap persembahan jemaat Tuhan yang diberikan dengan hati rela dan sukacita, kembalikanlah berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari angkat tangan kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Allah, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita, anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus akan tetap mengikat kita dan menyatukan kita mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan menyertai setiap pribadi saudara, keluarga rumah tangga saudara, dalam studi sekolah anak saudara, dalam pengiringan pelayanan saudara, apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, segala puji, hormat, syukur dan doa berkat kami naikkan hanya bagi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semua berkat dikatakan amin. Salam, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita.